TKP ketiga ini mata kanan, dipukul menggunakan helm. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan penyidik wilayah Kementerian HAM Bapak Hasbullah Hudain. Kami juga mengundang Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Jawa Barat, Ibu Amalia Darmawan. Terima kasih. Rekan-rekan media sekalian, izinkan saya atas nama Kepolisian Daerah Jawa Barat menyampaikan kedukaan, rasa duka yang mendalam dan keprihatinan atas peristiwa ini yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Seharusnya perempuan-perempuan kita semua dalam keadaan aman dan terlindungi. Ini menjadi keprihatinan kita semua. Kemudian izinkan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, perhatian semua pihak. Pemerintah pusat hadir, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, pemerintah provinsi, dan semua pihak-pihak yang membidangi masalah perempuan dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat yang terus memberikan support, dukungan kepada kami pihak kepolisian dan teman-teman lain. Izinkan mohon maaf, izin meneruskan bahwa kami Kepolisian Negara Indonesia pada tanggal 12 Juni 2026 telah menerima pengaduan atau laporan yang kami tuangkan dalam laporan polisi dari keluarga korban yang melaporkan telah terjadi peristiwa penganiayaan berat dan atau perampasan kemerdekaan orang dan atau penyanderaan terhadap korban dengan inisial YTR yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama TH. Atas laporan tersebut, tentunya kami pihak kepolisian Jawa Barat melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan sehingga kami berkeyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh laporan tadi, dan kemudian dilanjutkan dengan pengejaran tersangka dan penetapan tersangka pelaku kejahatan tersebut. Peristiwa yang dilaporkan rekan-rekan media semua bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana pelaku melakukan beberapa kekerasan, menyundut badan korban dengan rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah korban, kepala, mulut, telinga menggunakan helm. Ini dilakukan berulang-ulang. Memukul dengan menggunakan meja kecil, pemantik korek api berbentuk pistol, sehingga mengakibatkan korban luka berat dan melakukan penyekapan dengan cara mengunci korban dalam kamar dan meninggalkan pergi
Ini peristiwa yang dilaporkan. Selanjutnya saya ingin menceritakan sebagai informasi buat seluruhnya. Peristiwa ini diawali tahun 2024. Korban ini bekerja di sebuah perusahaan nabati di Pastur, Bandung. Menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa korban pindah ke Majalengka untuk mendapatkan imbalan gaji yang lebih besar. Tetapi berulang kali informasi-informasi tentang keberadaan korban itu dicek di tempat kos, di tempat kerja, tidak ada. Akhirnya pihak keluarga mencoba berkomunikasi lewat Facebook karena nomor handphonenya korban ini tidak bisa dihubungi, dan direspon sama korban bahwa pihak keluarga jangan mengurus yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah dewasa atau merasa besar. Keberadaan korban terus tidak bisa diketahui oleh keluarga, termasuk ada informasi bekerja di sebuah perusahaan media televisi di Jakarta, tetapi ditelusuri juga itu ternyata tidak benar. Dan pada bulan Juli kemarin tanggal 10-11 barulah pihak keluarga mengetahui keberadaannya setelah berada di rumah sakit Hasan Sadikin. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan, dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat kos. Terjadilah perpindahan tempat ketika mereka menjalani hubungan dari Mei 2024 sampai ke 2026 bulan Juni. Berdasarkan informasi yang kami temukan itu ada 4 lokasi tempat tinggal mereka, dan tentunya sudah kami lakukan olah TKP. Saya ingin juga menjelaskan bagaimana peristiwa ini bisa terkuak atau diketahui oleh kita semua. Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, pelaku tersangka minta kepada seseorang penjaga kos terakhir untuk mengantarkan korban ke RSUD Ujung Berung. Namun di RSUD Ujung Berung ini ditolak, mungkin bukan ditolak, dimohon untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah jelasnya seperti rumah sakit yang besar, luka di kepala itu sudah terlihat cukup, ya nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan, dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk. Silakan coba ditayangkan itu videonya terkait keadaan di rumah sakit kemarin. Video terlihat dari video, dari CCTV, mohon maaf ya, bahwa korban dengan menggunakan topi putih dini hari mengantarkan pelaku dengan topi putih mengantarkan korban ditemani
satu saksi dari penjaga rumah. Seperti biasa prosedur mungkin Pak Satpam dan segala macam, dan dilakukan pemeriksaan awal di UGD. Ini terima kasih sekali Hasan Sadikin menghubungi UPTT Pembinaan Perempuan. Ini yang berkomunikasi lanjut kepada Direktorat PPA Polda Jabar. Melalui Ibu Direktur Komunikasi Ibu Rumi, Mabes Polri, akhirnya kita datang ke rumah sakit Hasan Sadikin. Inilah awalnya terungkapnya peristiwa yang menyedihkan. Proses selanjutnya adalah pembuatan laporan polisi yang sudah sampaikan tadi, dan terlihat di tayangan CCTV dari video tadi, tersangka meninggalkan korban dan pergi ke luar. Rekan-rekan media sekalian, dari 4 TKP tersebut mungkin bisa saya sampaikan urut waktunya yang bisa menjadi tempus daripada kami terjadinya peristiwa penganiayaan dan perkara. Yang pertama itu adalah tersangka dan korban tinggal di daerah Cicahem. Itu kurun waktunya 15 Mei 2024 hingga 15 September 2024. Dari keterangan beberapa saksi termasuk korban dan sudah kita tanyakan juga kepada tersangka, di tempat ini korban mengalami kekerasan, dipukul bagian badan dan disuruh tok. TKP kedua itu berada di kosan yang tidak jauh dari kosan pertama tadi. Kurun waktunya September 2024 hingga Januari 2025. Tapi di tempat kos ini terjadi percekcokan antara penghuni tempat kos sehingga mereka semuanya diusir. Nah, di TKP kedua ini terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkan, nanti kalau saya nanti tanyakan sama kepala Direktur Rumah Sakit yang sekarang ini dikabarkan tidak bisa melihat. Di TKP ketiga itu bulan Februari 2025 sampai Desember 2025 di Kecamatan Cilentang, Desa Ciporea, Kampung Ciwangu, Kabupaten Bandung, di kamar nomor 1. Sehingga korban, menurut keterangan korban di TKP ini, tadi TKP kedua mata kiri, di TKP ketiga ini mata kanan, dipukul menggunakan helm dan korban sudah mulai tidak bisa melihat lagi melalui dua matanya. Ini juga melalui kekerasan di lutut, ditepas dengan benda tajam sehingga korban sulit berjalan. Di TKP keempat, nah ini yang terjadi pada kurun waktu Januari 2026 hingga Juni 2026. Tersangka
tersangka dan korban menyewa atau kos di berawat di gang masjid Cijambe, Desa Cinunu, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten TKP terakhir yang tanggal 10 tadi dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk sesuatu yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita tutup bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya, setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntokan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun. Dan yang terakhir, sebagai informasi tambahan, tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan modus operandinya. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, menyudut dengan rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang dari tahun tadi bulan Mei 2024 hingga Juni 2026. Dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Selanjutnya mungkin ini sesuatu juga yang menarik. Saya ingin menyampaikan bagaimana ceritanya pencarian korban. Dari tanggal 12 Juni tersebut, ini kami sudah membentuk sebuah tim diketuai oleh Bapak Wakapolda, terdiri dari para direktur. Tentunya yang paling depan adalah Direktur PPA, Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak, Direktur Kriminal Umum, ini untuk teknis pencarian dan sebagainya, didukung oleh Direktur Kriminal Khusus untuk di bidang teknis-teknis yang melalui kriminal khusus, didukung juga oleh Direktur Cyber karena kami melacak melalui media sosial
tayangan-tayangan lain. Dan yang terakhir juga kami tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan direktur narkoba, apakah yang bersangkutan ada terkait narkoba atau tidak. Kami menelusuri semuanya seperti tayangan yang terlihat di atas, jadi saya tidak bisa mengerti. Ke Cimahi, ya, pelarian, kemudian ke daerah Tangerang, ini semua kami telusuri. Transaksi di Cimahi, transaksi di Tangerang, tidur di pompa bensin dan sebagainya. Dan terakhir tanggal 22 pada saat penangkapan itu, dini hari kami menangkap keberadaannya melintas di sebuah jalan Majalaya dan berada di sekitar Anjungan Tunai Mandiri. Kami yakini benar bahwa itu adalah pelaku dan sebagainya. Dan kami terus men-searching, mencari semuanya di Majalaya, karena ini semua kami filekan, semua pencarian teman-teman tim khusus ini. Dan akhirnya kami mendapat informasi bahwa dia berada di perumahan Gria Pesona. Dan pada pukul 18.30 kami lakukan penangkapan dan langsung kami bawa ke Polda Jabar sebagaimana pernah saya memberikan keterangan pers juga pada malam tersebut. Rekan-rekan sekalian, kepolisian daerah Jawa Barat juga telah melakukan beberapa upaya-upaya penyidikan. Ini tentunya terkait dengan korban. Ini menjadi prioritas kami. Kami bermohon kepada pihak rumah sakit untuk segera bisa merecovery. Kami bermohon kepada pemerintah provinsi juga begitu, supaya ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa kembalikan kondisinya pulih. Kami telah melakukan beberapa langkah penyidikan, diantaranya adalah visum et repertum, tapi mungkin mohon maaf karena peraturan saya tidak bisa menjelaskan seperti apa yang kami temukan dari hasil itu, tapi bisa sudah dapat juga informasinya bahwa ini sangat sadis. Selamat datang Pak Gubernur. Mungkin bisa saya teruskan kembali. Tidak itu saja, kami juga langsung menghubungi LPSK hadir di sini untuk minta pengawasan korban supaya korban ini tetap terjaga. Nanti LPSK silahkan untuk menceritakan seperti apa. Kemudian kami juga menghubungi Ikatan Psikologi Klinis. Kebetulan kami juga mempunyai salah satu ahli psikologinya di sini dan anggota daripada Ibu. Ini untuk melakukan pendampingan, termasuk kita memeriksa, mendatangkan psikiatri untuk memeriksa tersangka. Tindakan lain, memeriksakan semua barang bukti yang kita terima, mencocokkan golongan darah daripada saksi dan korban untuk kita kirim ke laboratorium forensik Polri. Beberapa
barang bukti nanti tidak bisa kita tampilkan sini, tapi sudah ada fotonya karena sudah berada di laboratorium forensik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti juga bisa lihat langsung ada beberapa barang bukti, ada kartu keluarga yang mungkin tidak bisa juga kami tunjukkan, kemudian beberapa foto, beberapa juga ada foto kebersamaan tersangka dan pelaku pada peristiwa, ada jaket hoodie yang tadi kita lihat di tayangan CCTV tadi, itu juga sudah kita amankan. Helm yang digunakan untuk memukul muka dan kepala itu juga sudah kita amankan. Awalnya helm ini berwarna merah, kemudian sama tersangka dirubah menjadi warna hitam. Informasi tambahan ini saya menceritakan, tim ini selalu melaporkan kepada kami, ya banyak faktor-faktor kesulitan ketika kita mencari tersangka. Tersangka ini berlatarkan pekerjaan seorang debt collector di sebuah perusahaan. Sepertinya punya pengalaman yang cukup bagaimana mengejar debt collector sehingga dia bisa juga mengelabui kita dalam pencarian. Tetapi kemanapun kita cari dan berkat dukungan masyarakat semua dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menemukan yang bersangkutan. Untuk beberapa barang bukti nanti bisa langsung dilihat dan semuanya di situ disajikan, di display juga. Itu mungkin informasi yang saya dapat sampaikan tentang kronologis, modus, dan apa yang kita persangkakan, barang bukti dan lain sebagainya.